Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Semoga semuanya selalu tetap semangat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 5 tentang pahlawanku, subtema 2 yaitu pahlawanku kebanggaanku. Dan hari ini kita akan mempelajari di pembelajaran 2. Adapun muatan yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang hubungan simbol Pancasila dan maknanya, dan yang kedua nanti kita akan mempelajari SBDP. Oke, langsung saja ke yang pertama ya. Terkait hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Oke, anak-anak masih ingat tidak bunyi dari sila kelima Pancasila itu apa? Betul sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima Pancasila ini memiliki simbol padi dan kapas. Maknanya apa sih Bu Guru? Kenapa harus padi dan kapas? Nah, makna dari simbol padi dan kapas ini menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Nah, kemarin juga kita sudah mempelajari tentang perjuangan para pahlawan di kerajaan Hindu, Buddha, maupun Islam. Lalu, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Coba kita cari tahu bersama-sama ya. Nah, kita akan membaca teks terlebih dahulu tentang Gusnadi Wiyoga, seorang siswa yang berprestasi di tengah keterbatasan. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School atau ISAK wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini, Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaannya tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri, tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu, ia dikirim ke Hong Kong tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu, ia tidak menang. Namun, hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Nah, ini anak-anak sikap atau jiwa kepahlawanan masa kini ya, yaitu semangat dan terus bekerja keras meskipun ada keterbatasan, meskipun dengan kemampuan seadanya, tapi dengan semangat dan kerja keras, berusaha belajar, insya Allah ya semua apa yang akan kita tuju, apa yang kita inginkan, semuanya bakal tercapai gitu ya. Jadi jiwa kepahlawanan saat ini yang bisa kita teladani gitu ya, atau yang bisa kita terapkan yaitu dengan belajar bersungguh-sungguh, belajar dengan semangat, kerja keras, ya seperti itu. Nah, salah satu sikap yang dimiliki oleh Yoga adalah kerja keras. Nah, kerja keras ini juga sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kita akan pelajari lebih lanjut ya, makna dari sila Pancasila. Yang pertama adalah adil. Nah, adil ini bukan berarti harus sama ya. Contoh misalkan makanan. Di rumah ada ayah, ibu, anak, dan kakak. Di sana keluarga itu makan bersama-sama.
ayah membawa nasi lebih banyak daripada adik atau anaknya. Itu dikatakan adil tidak? Tentu itu dikatakan adil. Kenapa? Karena kebutuhan ayah, kebutuhan tubuh ayah berbeda dengan kebutuhan tubuh anak. Ya, ayah sudah capek misalkan bekerja, makanya energi yang dikeluarkan oleh ayah lebih banyak. Begitu pula energi yang harus ayah terima dalam tubuhnya juga harus banyak, sehingga ayah harus lebih banyak makannya, gitu ya. Berbeda dengan adik kan masih kecil. Jadi intinya secukupnya saja makanya ya, tapi cukupnya ayah dengan cukupnya adik itu tidak sama. Begitu ya. Jadi intinya adil ini bukan berarti harus sama. Misalkan ayah nasinya harus sesendok, adik juga harus sesendok. Nah, itu nggak adil. Itu bukan makna adil yang sesungguhnya gitu ya. Tapi adil di sini yaitu sesuai dengan porsinya masing-masing gitu ya. Oke, tanpa melebih-lebihkan. Yang kedua adalah mau bekerja keras. Yang ketiga, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Artinya kita mengakui kalau bangsa kita ini adalah bangsa Indonesia yang merdeka. Termasuk kita juga mengakui kalau bangsa Malaysia adalah bangsa yang merdeka. Singapura juga merdeka. Seperti itu ya. Yang keempat, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Artinya di sini kita tidak perlu melebih-lebihkan kelebihan bangsa kita sendiri. Yang artinya kita tidak boleh menjelek-jelekan bangsa lain, ya. Seperti itu. Itu adalah makna dari sila kelima Pancasila. Nah, di sini Edo dan teman-teman yang lainnya sedang bekerja sama ya anak-anak ya. Sedang bekerja sama, sedang bekerja kelompok untuk menyelesaikan salah satu tugas yang telah diberikan oleh Bu Guru. Nah, di sana semua teman-teman Edo diberikan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing, atau semua teman-teman Edo semuanya diberikan tugas tanpa kecuali, ya, semuanya adil dibagi tugas. Nah, setelah itu mereka mengerjakan pekerjaannya secara berkelompok dan bersama-sama. Mereka saling berdiskusi, mengungkapkan pendapatnya gitu ya, dan juga mereka saling menerima pendapat dari teman yang lainnya. Ya. Oke. Nah, apakah Edo ini sudah membagi pekerjaannya secara adil? Tentu sudah ya. Dia sudah memberikan pekerjaannya secara adil. Artinya Edo sudah memberikan kepada teman-temannya semua gitu ya, tanpa kecuali. Misalkan Dayu nggak dikasih pekerjaan, berarti itu tidak adil ya kalau Dayu misalkan tidak diberikan pekerjaan. Nah, kalau di sini ceritanya Edo sudah membagikan pekerjaannya secara adil. Yang kedua, apakah sikap Edo dan teman-temannya mencerminkan sila kelima Pancasila? Tentu mencerminkan, karena mereka bekerja keras ya. Mereka bekerja keras untuk menyelesaikan tugas kelompoknya gitu ya. Nah, itu sudah mencerminkan sila kelima Pancasila. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika pada saat kerja kelompok tugas tidak dibagi secara adil? Apa yang akan terjadi? Tentu tugasnya tidak akan selesai tepat waktu ya, dan juga nanti tugasnya mungkin saja tidak akan selesai dengan sempurna ya, karena kan di sini di dalam kerja kelompok ini mungkin saja ada beberapa masukan, beberapa pendapat, itu nanti disatukan, lalu diambillah sebuah kesimpulan yang menjadikan pekerjaan kelompok itu selesai dengan baik atau dengan sempurna. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itu anak-anak makna dari sila kelima Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengatur tempo dengan ketukan. Nah, coba perhatikan ya ketukan nada berikut. Di sini ada dua jenis notasi. Yang pertama adalah notasi angka, yang kedua ada notasi balok. Nah, notasi angka ini bentuknya seperti ini ya. Ada setengah ketukan, 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, 4 ketukan. Untuk notasi balok ini disimbolkan dengan balok ya. Seperti ini simbolnya untuk nada yang 1 ketukan, 2 ketukan, 4 ketukan maupun setengah ketukan ya. Lalu gimana Bu Guru cara membedakannya? Aku masih bingung. Misalkan nada setengah ketukan itu seperti apa sih? Nada satu ketukan itu seperti apa Bu Guru? Aku nggak tahu. Oke, Bu Guru jelaskan ya. Nah,
Kita coba dengarkan nada setengah ketukan ya. Oke, kita coba dengarkan. Sol, la, la, sol, sol, si. Oke, sudah terdengar? Kita coba lagi ya. Sol, la, la, sol, si. Oke, itu adalah nada setengah ketukan. Kita coba dengarkan nada satu ketukan. Beda tidak ya? Sol, la, la, sol, sol, si, fa, mi. Oke, beda ya nada setengah ketukan dengan nada satu ketukan. Anak-anak bisa membedakannya dengan tadi ada backsound-nya tepukan tangan ya. Beda ya. Kalau yang satu ketukan itu seiring dengan tepukan tangannya. Kalau setengah ketukan ini lebih lambat ya. Coba dengarkan lagi yang setengah ketukan. Sol, la, la, sol, sol, si. Nah, ini. Ini yang satu ketukan. Nah, itu adalah nada satu ketukan. Coba kita dengarkan nada dua ketukan. Nah, jadi setelah adanya dua ketukan, baru kita berbicara gitu ya, atau menyanyikan sebuah lagu gitu ya, atau nada. Coba dengarkan lagi nih yang dua ketukan. Nah, seperti itu ya. Coba yang nada tiga ketukan. Oke, jadi ini nunggu dulu ya sampai tiga ketukan. Gitu ya anak-anak ya. Gampangnya gitu. Yang empat. Oke, coba dihitung jumlah ketukannya. Betul nggak 4 ketukan? Coba ya, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan nada 4 ketuk ya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya untuk materi hari ini. Jika anak-anak masih belum memahami materinya, silakan ulangi lagi videonya ya.